Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga sehat selalu. Teman-teman, kali ini saya mau sedikit share mengenai bisnis atau usaha menjadi petani rumput pacong gitu teman-teman. Nah, karena saya punya keinginan ternak kambing tapi belum punya modal segala macam. Ini saya coba kasih solusi dengan cara bertani rumput pacong dulu teman-teman. Nah, yang nanti tujuannya untuk dijual kepada peternak. Ini saya mau uji coba kasus seperti ini teman-teman. Oke. Kasusnya adalah ini lahan 1000 meter teman-teman. Ini nanti akan diubah menjadi lahan rumput pacong. Nah, ini lahan 1000 meter itu nanti dipilih yang memang pengairannya gampang ya teman-teman. Pengairannya gampang dan untuk ngatur airnya gampang. Oke, kita coba simulasikan. Saya coba simulasikan. Ini misalnya lahannya sewa teman-teman. Lahan ini sewa, terus sewanya ini teman-teman. Sewanya misalnya saya ngitungnya seperti yang di sekitaran saya, Rp1.500 per meter per tahun. Itu kali 1000 ketemunya 1.500.000 teman-teman, 1.500.000. Terus untuk beli bibit rumput pacongnya, untuk pemupuk, untuk pupuk dasarnya, untuk tenaga ngolah lahan segala macam, 2 juta lah gitu, 2 juta. Terus ini ketemu 3,5 juta, 3,5 juta itu untuk membuka lahan rumput pacong seluas 1000 meter. Nah, oke. Bagaimana kira-kira perhitungan bisnisnya seperti ini teman-teman. Nah, ini versi kami ya, menurut pengalaman kami ya. Nah, awalnya gini. Lahan 1000 meter coba kita isi 2000 stek. Terus kita setting menjadi 250 rumpun teman-teman, atau 250 titik tanam. Jarak titik tanamnya 30 atau 40 cm gitu monggo. Jadi satu titik tanam misalnya isi 4. Nah, oke, dari 250 rumpun ini satu rumpunnya nanti kalau jadi kurang lebih itu akan menghasilkan sekitar jelek-jeleknya 15-20 kilo teman-teman. Oke. Nah, satu rumpun itu nanti kalau ditambah menjadi 2 rumpun hasilnya bisa 40 kilo. Nah, ini kalau misalnya satu rumpun dijual bobot 20 kilo itu bisa dengan harga segini teman-teman. Ini 10.000 per ikat atau 10.000 per bongkok. Ini teman-teman, ini ya. Fokusnya ke ini ya. Oke. 250 kali 250 ikat kali 10.000 teman-teman, ketemu duit 2.500.000. Masa panennya per 2 bulan teman-teman ya, 2.500.000 per 2 bulan. Terus kita coba kalau mundur setahun, 2.500.000 kali 6 ketemu 15 juta teman-teman per tahun. Nah, untuk biaya per tiap kali panen, jadi kalau metode yang saya pakai habis panen pupuk gini. Nah, ini pupuknya pupuk organik gitu. Nah, ini tiap kali pupuk katakanlah ongkosnya 500.000 sama tenaganya kali 6 ketemunya 3 juta. Jadi pendapatannya 15 juta dikurangi 3 juta. Ini 15 juta dikurangi 3 juta ketemu 12 juta teman-teman. Nah, ini hasil dari 1000 meter. Wah mas, di tempat saya kalau 10.000 belum main harganya, harga jualnya satu bongkok ya 8.000. Nah, ini tinggal kalikan 8.000. Wah, tempat saya 6.000. Nah, ini kalikan 6.000 gitu. Titik 6.000 masih untung teman-teman. Titik 6.000 masih untung. Nah, karena modal awalnya ini ya teman-teman, modal awalnya ini 3,5. Terus dapatnya ini selama setahun, karena ini sewanya untuk sewa setahun. Misalnya dari satu lahan 1000 meter ini, terus kemudian teman-teman pelihara domba 5 ekor gitu, indukan. Akhirnya yang kita jual tidak bisa semuanya.
kita ngitungnya 200 rumpun kali 10.000, ini ketemu 2 juta teman-teman, kali 6, nah ini 12 juta. Oke, biaya panen segala macamnya sama ya, 500.000 per tiap kali panen. Untuk pupuk segala macam kali 6 ketemu 3 juta, masih dapat 9 juta teman-teman, masih dapat 9 juta. Ini saya belum, ini ya teman-teman, saya belum ngitung nanti kalau bisa jual, teman-teman bisa jual bibitnya atau steknya. Kalau bisa jual steknya, hasilnya ya luar biasa banget teman-teman. Supaya tidak muluk-muluk, ini saya hanya sekedar menghitung bagaimana kalau teman-teman ini hanya murni jadi petani rumput pacong. Nah, ini seperti ini teman-teman, kurang lebihnya seperti ini. Hanya saja ini banyak kendalanya teman-teman. Kendalanya pertama, memang dibully warga. Wah, lahan bagus-bagus kok ditanami rumput gitu. Terus kalau di masalahnya, biasanya rumput pacong itu tidak akan maksimal kalau bacek atau kebanyakan air. Rumput pacong baru bagus kalau airnya bisa dijaga. Nah, teman-teman, hanya dari bertani rumput saja sudah dapat profit loh teman-teman, sudah dapat profit. Nah, ini hal yang paling mudah karena kalau musim kemarau pun nanti nyiraminya hanya seminggu sekali kok. Nah, saya coba lihat ke lahan sebelah ya, lahan yang di dekat teras. Jadi seminggu sekali, artinya sebulan itu cuman butuh 8 kali penyiraman teman-teman. Hanya butuh 8 kali penyiraman. Ini yang di sebelah teras saya, teras kandang teman-teman. Ini umur sebulan, udah tingginya 1 meteran. Ini saya selipin, ada tanaman pendampingnya, tanaman pisang teman-teman. Hanya jual rumputnya saja untuk pakan ternak itu sudah profit teman-teman. Nah, nanti bagaimana mengembangkan bisnis berikutnya? Bisnis berikutnya dikembangkan dengan cara memperluas lahan tanam lagi, kemudian hasilnya sebagian diambil untuk investasi, bikin kandang dan punya ternak. Karena kalau sudah punya ternak, nah itu nanti pergerakan bisnisnya lebih cepat lagi. Karena teman-teman tidak perlu beli pupuk untuk mupuk lahan rumput pacongnya teman-teman. Nah, bagaimana kalau dengan jenis rumput lain? Nah, kalau untuk rumput lain saya memang lebih menyarankan varian rumput yang jumlah panenannya tinggi teman-teman, pacong, sansibar, gitu-gitu. Bagaimana dengan rumput odot? Rumput odot ya hasil panenannya kalah teman-teman dengan rumput pacong dan rumput sansibar. Nah, di lahan yang sama rumput pacong panennya 3 kali lipat. Bagaimana nutrisinya? Nutrisinya nggak jauh-jauh beda amat lah. Kelas-kelas rumput ya nutrisinya nggak beda-beda jauh, apapun jenis namanya gitu, karena masih kelasnya kelas rumput. Yang membedakan hanya jumlah panen teman-teman, jumlah panennya yang berbeda. Jumlah panennya rumput pacong dengan rumput odot itu 3 kali lipatnya. Nah, kalau kita tujuannya mau menjual pakan hijauan, kan tentu saja kita pilih yang hasil panennya lebih banyak teman-teman, supaya kita lebih bisa dapat potensi profitnya lebih besar. Nah, semoga tayangan ini menjadi inspirasi bagi teman-teman yang memang mau ternak kambing, ternak domba, tapi hanya waktu ini punya dana yang mepet. Bagaimana solusinya? Ini salah satu solusinya. Menjadi petani rumput dulu.
menjadi petani rumput. Syukur-syukur nanti lahan rumputnya juga bisa diselingi tanaman buah, misalnya pisang, pepaya, cabai, gitu-gitu teman-teman. Nah, buah dan sayur ya, diselipi buah dan sayur, maka sumber income-nya akan banyak. Nah teman-teman, jangan patah semangat, jangan merasa kecil hati kalau modalnya belum banyak, karena modal itu bukan hambatan besar. Yang menjadi hambatan besar itu ketika teman-teman sudah pesimis. Oke teman-teman, itu tadi penjelasan singkat saya mengenai bisnis atau usaha menjadi petani rumput. Mungkin profesi baru yang belum banyak diminati oleh banyak kalangan. Nah sedangkan rumput hijauan ini sangat banyak dibutuhkan oleh para peternak kambing, domba maupun sapi. Nah, karena banyak peternak yang tidak suka menanam. Nah posisi ini bisa teman-teman manfaatkan menjadi sumber peluang bisnis baru, yaitu menjadi petani rumput gitu. Teman-teman tetap optimis, jangan pesimis, karena semua pasti ada solusi, semua pasti ada jalan ketika kita semua mau action. Oke, tetap semangat teman-teman. Mohon supportnya untuk channel kami, like, subscribe, komen, share. Semoga bermanfaat untuk semua orang. Terima kasih teman-teman, sukses selalu untuk kita semua.